Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pertama, perkenalkan, saya Muhammad Ramzi. Nama saya Eka Pramudianza. Saya Davin Fasedia. Nama saya Akbar Satria. Nama saya Maulana Iksan Sultani. Ya, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi backup pada SQL Server secara minggu atau task schedulingnya weekly. Pertama kita harus koneksi ke SQL Servernya dulu, bisa menggunakan yang evaluation copy dari Enterprise Edition atau bisa download yang Developer Edition. Kemudian kita ke manajemen. Minggu kemarin sudah membuat manajemen plan backup all database. Itu belum dijadwalkan, maka kita menggunakan yang ini. Kita klik 2 kali pada maintenance plan-nya. Kemudian nah ini kan belum dijadwalkan, bisa dilihat di schedule not scheduled, maka kita klik logo kalendernya untuk membuat penjadwalannya. Di schedule-nya type-nya kita pilih recurring, terus kita enable. Kemudian di sini kita bisa pilih daily, weekly, atau monthly. Daily itu per hari, weekly per minggu, monthly per bulan. Kemudian di sini kita akan memilih weekly. Kemudian di sini ada occurs every 1 week. Ini jadi dilakukan setiap 1 minggu. Kemudian di sini kita bisa pilih hari apa saja dilakukan backup. Sini kita juga bisa pilih lebih dari 1 hari. Jadi dilakukan, misalnya kita pilih Monday Tuesday, maka akan dilakukan setiap hari Senin dan Selasa. Kemudian di sini kita pilih minggu, atau kita bisa pilih lebih spesifiknya lagi, occurs once at tiap jam berapa. Ini kita bisa pilih di sini. Jika ingin lebih detail bisa dipilih di sini. Dilakukan setiap 1 jam, 1 menit atau 1 detik. Kemudian di starting at-nya itu adalah jamnya. Jadi misalnya dilakukan tiap 1 jam saat jam 00, kemudian waktu berakhirnya setiap jam 11.59. Kemudian di start date-nya bisa kita pilih tanggal mulai melakukan maintenance plan backup-nya. Kemudian di end date-nya kalau kita pilih, kita bisa menentukan batas akhir lakukan backup-nya ini ingin selesai kapan. Di sini kita pilih no end date saja. Kemudian pada daily frequency-nya kita pilih occurs once at. Kemudian kita klik OK jika sudah selesai. Jika ingin ada yang diubah lagi bisa kita pilih edit di sini. Kita tinggal klik kanan ke maintenance plan, kemudian edit. Kemudian di backup type-nya bisa kita pilih full, differential, atau transaction log. Kalau full itu kita akan melakukan backup secara full dari database-nya, seluruh strukturnya kita backup. Kemudian jika differential kita hanya melakukan backup pada perubahan yang terjadi pada database-nya. Jadi kalau ingin melakukan differential backup kita harus punya full backupan dari database-nya dulu. Kemudian kalau transaction log kita hanya melakukan backup pada log yang terjadi pada database atau SQL servernya. Itu bisa dilihat di SQL server log. Kemudian kita bisa pilih di sini backup to, itu bisa disk, tab, atau URL. Kita di sini akan memilih disk karena akan membackup ke hard drive komputer. Pada menu destination kita bisa pilih backup database access one or more file. Ini bisa kita pilih file name, kemudian ini kita tentukan lokasi backupnya mau kemana. Kemudian kita pilih backup device. Kalau ingin melakukan backup melalui menu ini, kita harus membuat device backupnya dulu. Bisa dibuat di server object atau database-nya kita pilih backup device. Kemudian di sini ada pilihan if backup files exist, kita mau menambahkan atau open, atau kita mau melakukan overwrite atau mengganti dengan file yang baru. Jadi di sini kita pilih
create a backup file for every database saja. Kemudian kita tentukan lagi lokasinya seperti di pilihan yang tadi. Di sini ada box yang secara default tidak di checklist, yaitu create subdirectory untuk tiap database. Jadi kalau kita checklist, dia akan membuat folder baru di dalam folder backup untuk tiap database. Contohnya di sini kalau tidak di tick atau di checklist boxnya, maka file backupnya langsung ditaruh di dalam folder backup seperti ini. Tapi jika kita pilih check untuk boxnya, maka dibuatkan folder database-nya, kemudian di dalam folder itu baru disimpan file backup-nya. Nah, di sini kita menentukan file extension untuk backupnya. Kemudian pada menu option ini kita bisa pilih kompresi backupnya itu mau seperti apa, mau mengikuti pengaturan default servernya, atau kita mau kompres backupnya, atau kita bisa untuk memilih jangan mengompres backupnya atau tidak kita kompres. Kemudian kita bisa pilih atau menetapkan waktu kadaluarsa dari backupnya itu. Kalau kita pilih after di sini misalnya, maka setelah 14 hari kita melakukan backup, maka file backupnya secara otomatis kadaluarsa, tidak bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya kita pilih menu on di sini, ini bisa kita tetapkan file backupnya pada tanggal sekian atau setelah tanggal sekian itu akan kadaluarsa atau tidak bisa dipakai. Jadi kita uncheck saja. Kemudian di sini copy only backup untuk menyalin backup-nya. Kemudian verify backup integrity ini untuk mengecek integritas database yang kita backup. Kemudian ada backup encryption. Backup encryption ini kita bisa pilih jika ingin mengenkripsi backupnya, itu bisa kita pilih algoritmanya dan kemudian sertifikatnya bisa kita pilih. Kita harus punya sertifikatnya. Jadi kemudian setelah selesai kita klik OK. Untuk mempermudah melihatnya, tadi saya cek create subdirectory-nya, kemudian kita save di sini. Nah, maka secara otomatis setiap hari Minggu jam 00 SQL Server akan melakukan backup database sesuai yang kita tentukan. Untuk mengetahui bahwa proses backupnya bisa berjalan atau tidak, kita cek secara manual dulu. Nah, ini sudah terlihat berhasil. Kita lihat lagi. Nah, itu bisa dilihat kalau nanti akan seperti ini hasil backupnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa database ini di backup pada jam 3.51. Kemudian untuk memeriksa apakah automatic backupnya itu berhasil, maka kita set waktunya ke waktu sekarang, 1 menit dari sekarang, untuk memeriksa apakah backupnya berjalan secara otomatis atau tidak. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini sudah terlihat bahwa backupnya berhasil dijalankan. DB testing di backup pada 2020 bulan 6 tanggal 11 pada jam 4.31.03 detik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.